أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya-Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-54 hingga 57 dari surah An-Nur, yaitu tentang janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman bahwasanya apabila mereka tetap menjaga, membuktikan keimanan mereka, kemudian mereka beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka kekuasaan di muka bumi. Mereka akan dijadikan orang-orang yang berkuasa di muka bumi. Karena kekuasaan adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman sebagai yang memiliki kelayakan untuk berkuasa di muka bumi sehingga melahirkan keamanan di tengah manusia. Karena keamanan adalah yang dicari oleh manusia. Mulai dari institusi yang paling kecil, keluarga, kemudian masyarakat, kemudian bangsa, negara, kemudian umat, sehingga meliputi seluruh manusia di muka bumi. Dan keamanan itu barulah akan tercipta, akan terwujud apabila penguasa manusia itu adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang beriman akan mengikuti kehendak Allah penguasa alam semesta ini. Tapi apabila tidak beriman, maka penguasa itu akan mengikuti kehendak hawa nafsu. Yang mengikuti kehendak hawa nafsu, mereka ini akan melakukan kezaliman karena mereka akan mungkin mengambil hak-hak, akan merampas hak-hak orang lain dan tidak akan merasa bersalah karena mereka merasa bahwasanya mereka lah yang berkuasa sepenuhnya di muka bumi ini. Padahal sebenarnya yang berkuasa sejati di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan sampai kepada keyakinan yang berkuasa yang sejati itu adalah Allah? Hanyalah orang-orang beriman. Maka apabila ada orang-orang yang beriman kemudian menjaga keimanan mereka, kemudian mereka beramal saleh, mana yang Allah kehendaki itu yang mereka jalankan, syariat Allah yang mereka amalkan, yang mereka kerjakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, maka Allah akan menepati janji. Yaitu Allah akan berikan kekuasaan dan akan mengokohkan agama mereka. Agama yang dimaksudkan adalah agama Islam.
Kemudian Allah ridha dengan agama yang mereka anut, yang mereka jalankan, maka berubahlah keadaan. Yang tadinya mereka berada dalam ketakutan, manusia berada dalam ketakutan, maka berubahlah, manusia akan merasakan keamanan. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman akan merasa aman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, inilah ayat yang akan kita pelajari, yang juga di dalam ayat ini disebutkan bukan hanya janji Allah, ancaman Allah pun juga ada. Yaitu siapa yang tidak mau beriman, kemudian tidak mau beramal saleh, kemudian mengikuti kehendak hawa nafsu, maka Allah tidak berikan kepada mereka kekuasaan, bahkan mereka menjadi lemah, kemudian mereka dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman. Maka mereka ini adalah orang-orang yang akan merasakan kesengsaraan nantinya. Mereka orang yang tidak beriman ini disebut sebagai orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang tidak membuktikan keimanan mereka. Nah, siapa mereka yang membuktikan keimanan? Nanti dalam ayat yang ke-56 disebutkan mereka itu adalah yang senantiasa mendirikan sholat, menjalin hubungan dengan Allah, kemudian menjalin hubungan dengan manusia, mengeluarkan zakat, kemudian mereka taat kepada Rasul. Nah, maka dengan menjalin hubungan dengan Allah, menjalin hubungan dengan manusia, kemudian patuh kepada pemimpin apabila pada masa dahulu Rasul, apabila masih hidup, maka mereka inilah orang-orang yang dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka inilah yang sebenarnya orang-orang yang berkuasa, dan kekuasaan mereka itu kekuasaan yang tidak akan dapat dikalahkan oleh musuh. Dan musuh itu tidak akan mungkin dapat mengalahkan orang-orang beriman, karena orang-orang beriman itu bersama dengan Allah. Tidak akan mungkin manusia mampu untuk melemahkan atau mengalahkan Allah, atau bisa terlepas, terhindar dari siksaan Allah. Tidak. Di dunia orang-orang kafir tidak akan mungkin dapat mengalahkan atau melemahkan orang-orang beriman, karena mereka bersama dengan Allah. Dan di akhirat pula orang-orang kafir itu akan ditempatkan di dalam neraka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Berarti kalau tadi adalah janji bagi orang-orang beriman, kepada yang tidak beriman Allah menyampaikan ancamannya. Jadi ayat yang akan kita pelajari ini adalah ada ayat janji, itu namanya berita gembira. Ada ayat ancaman, itu namanya peringatan. Nah, berita gembira untuk siapa? Untuk orang-orang beriman. Ancaman itu kepada siapa? Ancaman itu kepada orang-orang fasik, yaitu yang tidak beriman atau yang meninggalkan tuntutan keimanan. Karena apabila kita beriman dituntut untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian menjalankan syariat Allah. Inilah dia ayat-ayat yang akan kita pelajari, yaitu ayat-ayat yang menerangkan tentang janji dan juga ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasa yang ada dalam Quran itu adalah bahasa berita gembira, bahasa ancaman. Bahkan Rasul sendiri dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Rasul itu diutus untuk menyampaikan berita gembira dan untuk menyampaikan ancaman. Kalau disebut tentang surga, pahala, balasan kebaikan, itu berarti adalah berita gembira. Kalau disebut tentang neraka, umpamanya kecelakaan, umpamanya dilaknat oleh Allah, kemudian berlaku bencana, nah itu adalah ancaman. Nah, jadi bahasa Al-Quran itu ada bahasa yang kandungannya berita gembira, ada bahasa Al-Quran itu yang kandungannya adalah ancaman. Bagi orang yang taat kepada Allah, maka mereka mendapatkan berita gembira. Bagi orang yang bermaksiat, kemudian tidak juga mau menerima kebenaran, maka untuk mereka itu adalah bahasa
ancaman. Jadi Al-Quran itu sesuai untuk siapa saja. Untuk yang taat sesuai, dari berita gembiranya mereka mendapatkan semangat, kemudian sungguh-sungguh untuk tetap melakukan ketaatan. Kemudian bagi orang yang bermaksiat, yang masih juga menyimpang, melakukan pelanggaran, maka ayat yang sesuai untuk mereka adalah ayat ancaman. Maka para pendakwah apabila ingin berhasil dalam berdakwah, maka ganti-ganti. Jangan monoton saja bahasa itu bahasa berita gembira saja, tidak. At-targhib. Kemudian juga satu lagi at-tarhib, yaitu peringatan, ancaman, supaya manusia memiliki rasa takut. Nah, kita ini antara harap dan takut. Harap masuk surga. Takut nanti kalau dimasukkan ke neraka. Harap dapat pahala. Takut mendapat siksa. Itulah dia hidup kita ini. Jadi kalau kita punya rasa harap dan takut itu, di antara kedua itu kita menjalani hidup, selamat. Insya Allah. Selamat. Tapi kalau harap saja, nanti bisa tergelincir. Atau takut saja membuat kita nanti akan sedih, kemudian putus asa, kemudian tidak ada semangat dalam menjalani hidup. Jadi bahasa Al-Quran itu bahasa keseimbangan antara kabar gembira dengan ancaman. Insya Allah kita akan pelajari 4 ayat ini. Sebagaimana biasa, sebelum kita membahaskan tentang ayat-ayat yang akan kita kaji, insya Allah kita akan membacanya dan menerjemahkannya terlebih dahulu supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul athi'u Allah wa athi'ur Rasul. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. Ati'u, taatlah Allah kepada Allah, wa ati'u, dan taatlah ar-rasul kepada Rasul. Fa'in, maka jika tawallau, kamu berpaling, fa'innama, maka sesungguhnya alaihi, ke atas Rasul itu, mahummil, apa-apa yang dibebankan kepadanya, wa alaikum, dan ke atas kamu, mahummiltum, apa-apa pula yang dibebankan kepadamu. Jadi ada yang dibebankan kepada Rasul, Rasul yang menanggungnya. Ada juga yang dibebankan kepada orang-orang beriman, maka orang-orang beriman pula yang akan menanggungnya. Wa in, dan jika tuti'u, kamu patuh atau taat kepadanya, kepada Rasul, tahtadu, kamu mendapat petunjuk. Jadi yang mendapat petunjuk itu yang taat kepada Rasul. Wa ma, dan tidaklah ala Rasul, ke atas Rasul itu, illa, kecuali al-balagh,
menyampaikan al-mubin yang nyata, penyampaian yang nyata. Jadi atas Rasul itu adalah penyampaian yang nyata, yaitu Rasul menyampaikan. Nah, adapun umat itu mau menerima apa yang disampaikan atau menolak apa yang disampaikan, itu umat itu sendiri yang akan menanggungnya, yang akan mempertanggungjawabkannya. Katakanlah wahai Muhammad, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Maka jika mereka berpaling, maka sesungguhnya ke atas Rasul itu apa yang dibebankan kepadanya, dan ke atasmu apa-apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, kepada Rasul, maka kamu mendapat petunjuk. Dan tidaklah ke atas Rasul itu kecuali penyampaian yang nyata. Ayat berikutnya. Wa'ada, telah berjanji Allah alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, minkum, dari kalanganmu, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Apa janji Allah itu? La yastakhlifannahum, sungguh dia Allah akan memberikan kekuasaan kepadamu, atau akan membuatmu berkuasa, akan membuat mereka ya. Mereka yang dimasukkan, yang disebutkan dalam ayat sebelum ini, yaitu yang taat kepada Allah dan Rasul, yang beriman dan beramal soleh. Niscaya Allah akan menjadikan mereka orang-orang yang berkuasa fil ardi, di muka bumi. Kama stakhlafa, seperti mana Allah telah menjadikan berkuasa alladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna, dan Allah akan meneguhkan lahum, bagi mereka, dinahum, agama mereka Islam, alladzi irtadha lahum, yang Allah redha bagi mereka, agama Islam tersebut. Wala yubaddilannahum, dan sungguh Allah akan menggantikan bagi mereka, min ba'di khaufihim, setelah ketakutan mereka, amna, rasa aman. Jadi Allah ganti rasa takut itu dengan rasa aman. Setelah mereka diliputi oleh rasa takut, Allah berikan rasa aman sehingga mereka berada dalam suasana yang aman. Yang mana keadaan mereka, ya'budunani, mereka beribadah kepadaku, la yusyrikuna bi syai'a, mereka tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Wa man kafara, dan barang siapa yang kafir, ba'da dzalika, selepas itu, faulaika, maka mereka itu humul fasikun, orang-orang yang fasik. Allah telah menetapkan janji bagi orang-orang beriman di antara kamu dan beramal saleh, sungguh Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi, seperti mana Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang Allah ridai bagi mereka. Dan Allah akan menggantikan bagi mereka selepas mereka memiliki rasa takut, dengan Allah ganti dengan rasa aman. Mereka menyembahku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, dan barang siapa yang kafir selepas itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat berikutnya. Wa aqimu, dan dirikanlah as-salat, salat, wa atu, dan berikanlah az-zakah, zakat, wa ati'u, dan taatlah ar-rasul, rasul, la'allakum, mudah-mudahan kamu, turhamun, dirahmati Allah, atau dilimpahkan dengan rahmat. Dan dirikanlah salat, dan keluarkanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat, atau dirahmati Allah. Ayat berikutnya. La tahsabanna, jangan kamu mengira, alladzina kafaru, orang-orang kafir itu, mu'jizin, akan dapat melemahkan. Melemahkan siapa? Melemahkan Allah. Fil ardi, di muka bumi. Bukan mereka yang akan melemahkan Allah, Allah yang akan
melemahkan mereka. Wa ma'wahum, dan tempat kembali mereka orang-orang kafir itu adalah an-nar. An-nar, api neraka. Wala bi'sal masir, dan sungguh neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Jangan kamu mengira orang-orang kafir itu mampu untuk melemahkan Allah di muka bumi, dan kediaman mereka itu adalah api neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi 4 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang janji Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi orang-orang beriman yang beramal soleh, bahwasanya Allah telah berjanji apabila mereka beriman, beramal soleh, mereka mendirikan salat, mereka mengeluarkan zakat, mereka taat kepada Rasul sebagai pemimpin. Kalau pada hari ini Rasul sudah tak ada lagi, maka mereka taat kepada orang-orang yang mengikuti jejak langkah para Rasul. Maka Allah berjanji bahwasanya Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi. Maka mereka menjadi penguasa di muka bumi. Seperti mana dahulu Rasulullah kemudian digantikan oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian ada kekhalifahan Umayyah, ada kekhalifahan Abbasiyah, kemudian ada lagi kekhalifahan Utsmaniyah, sehingga kaum muslimin menguasai dunia ini dari barat hingga ke timur sampai ke tempat kita ini. Bahkan dikatakan kerajaan Siak di sini, kerajaan Yogyakarta di Jawa sana itu berada di bawah kekuasaan kekhalifahan Utsmaniyah pada masa dahulu. Jadi begitu luasnya kekuasaan Utsmaniyah. Itu adalah sebagai janji yang Allah wujudkan menjadi kenyataan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Akankah berulang kembali pada masa sekarang ini? InsyaAllah. Dalam waktu dekat ini. Karena kita lihat nih semakin hari Islam itu semakin diterima oleh manusia. Dengan pesta apa kemarin itu? Pesta bola yang diadakan di salah satu negeri di negeri Arab sana, membuka banyak mata bahwasanya masyarakat Islam adalah masyarakat yang memiliki nilai-nilai mulia, khususnya di dalam menyambut tetamu. Terbuka mata mereka bahwasanya nilai-nilai Islam adalah nilai-nilai universal, nilai-nilai untuk semua umat manusia tanpa terkecuali. Yang selama ini diburuk-burukkan wajah umat Islam itu oleh kaum yang melancarkan propaganda yang benci kepada umat Islam. Tetapi emas itu tetap emas. Meskipun di sana ada yang mengotori emas tersebut. Tapi sampai masanya emas yang mengkilat dan berharga itu akan diketahui sebagai barang tambang yang berharga. Begitu juga lah umat Islam. Ya, sejak Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, umat Islam menderita kekalahan disebabkan karena umat Islam itu sendiri tidak membuktikan keimanan, tidak beramal saleh, tidak menjalin hubungan dengan Allah, tidak menjalin hubungan dengan manusia melalui zakat. Nah, maka umat Islam hilang kelayakan untuk diberi kekuasaan. Janji Allah dengan mempelajari ayat ini, insya Allah Allah akan menepati janjinya, asalkan kita juga memenuhi syarat untuk Allah memenuhi janji. Wa'adallah, janji Allah. La yukhlifullahul mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Nah, ini ayat ini bisa melahirkan keyakinan kepada kita bahwasanya apabila kita betul-betul membuktikan keimanan, kemudian betul-betul membuktikan keimanan dengan amal saleh, jalin hubungan dengan Allah, jalin hubungan dengan manusia, insya Allah kekuasaan itu sudah dekat dan ada di hadapan. Tinggal meraihnya saja lagi, dan itu adalah sebagai janji Allah yang pasti ditunaikan.
Inilah sebagai ringkasan atau mukaddimah dari 4 ayat yang akan kita pelajari. Yang mana ayat ini apabila kita lihat kaitannya dengan ayat sebelumnya masih berhubung kait, yaitu masih berkaitan kan. Apabila ayat sebelum ini menerangkan tentang orang-orang munafik, Allah tidak beri kelayakan kepada mereka untuk berkuasa. Siapa orang yang diberi kelayakan untuk berkuasa? Adalah orang-orang yang beriman, yang membuktikan keimanan mereka dengan amal saleh. Mereka adalah orang-orang beriman yang sejati. Kalau munafik itu mengaku saja beriman, tetapi di hati tidak. Mereka ini orang beriman yang palsu, karena hanya mengaku-ngaku saja beriman. Kita berdoa mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam kumpulan orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sejati, yang membuktikannya dengan amal soleh, sehingga layaklah nanti kepemimpinan diberikan oleh Allah kepada kita untuk berkuasa di muka bumi. Kapan masanya itu? Dekat atau lambatnya janji Allah itu bergantung kepada kesungguhan kita untuk terwujudnya janji tersebut. Baik, selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat dengan harapan kita semakin memahami kandungan ayat, maka mudah-mudahan semakin bertambah pula keimanan dan keyakinan kita di dalam memahami hakikat kehidupan yang sedang kita jalani ini di dunia ini. Karena Allah nanti juga menyebutkan tentang kehidupan di akhirat nanti, yaitu bagi sesiapa yang tidak beriman, tidak beramal saleh, maka di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, dan neraka itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat yang ke-54 dari surah An-Nur adalah ayat yang isinya adalah perintah Allah kepada Rasulullah. Ini dapat kita ketahui melalui pangkal atau awal dari ayat 54. Kul, katakanlah. Nah, ini kata kerja bentuk perintah. Perintah dari siapa? Dari Allah. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, katakanlah. Katakanlah kepada siapa? Kepada orang-orang beriman. Nah, jadi ayat-ayat yang kita pelajari ini adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang orang-orang beriman. Katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini kepada orang-orang beriman, yaitu atiullah, taatlah kepada Allah. Taat, kalau disebut taat bermakna patuh. Taat, patuh berarti kaitannya adalah dengan perintah dan larangan. Jadi kalau disebut kata taat atau patuh atau tunduk, itu kaitannya adalah dengan perintah dan larangan. Taat atau patuh, kalau di sana ada perintah buat, itu namanya taat, patuh. Kalau di sana ada larangan, jangan buat, nah, itu namanya taat atau patuh. Jadi ketaatan atau kepatuhan itu adalah dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Artinya tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Wa atii'ur rasul, dan taat pula kepada Rasul. Kalau disebut taat berarti, kalau taat kepada Rasul berarti ada perintah Rasul, ada larangan Rasul. Maka yang diperintahkan oleh Rasul buat, yang dilarang oleh Rasul jangan buat. Berarti ada dua ketaatan. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Berarti ada dua ketaatan yang berbeda? Tidak. Memang ada ketaatan kepada Allah, ada ketaatan kepada Rasul, dua ketaatan. Tapi sebenarnya satu juga. Apa sebab? Sebab ketaatan kepada Rasul itu adalah juga ketaatan kepada Allah. Man ata'ar Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul sebenarnya taat kepada Allah. Apa sebab? Sebab apabila Rasul memerintah itu adalah berdasarkan wahyu Allah juga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang disabdakan Nabi, kalau Nabi bersabda dengan perintahnya, melainkan ia adalah juga wahyu
yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah. Jadi jangan fahami, ada dua ketaatan lah, berarti ada perbedaan lah. Enggak. Dua ketaatan kepada Allah dan Rasul, tetapi sebenarnya satu. Kemudian tidak boleh memisahkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Tidak, saya hanya mau taat kepada Allah saja dan saya tidak mau taat kepada Rasul. Tak boleh. Itu adalah dua perintah. Karena dahulu ada satu kelompok, mudah-mudahan kelompok ini sudah tak ada lagi sekarang, yaitu mereka ini disebut sebagai Ahlul Quran. Mereka hanya percaya kepada Al-Quran saja. Dia tidak mempercayai hadis Nabi. Namanya ingkarus sunnah, ingkar kepada sunnah Nabi. Kalau kepada Quran dia percaya, tapi kepada sunnah Nabi dia tak percaya. Nah, akhirnya ajaran yang ada di dalam hadis Nabi, perintah-perintah, larangan-larangan, mereka tinggalkan. Nah, orang yang seperti ini sudah tidak menepati apa yang diperintahkan di dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, yaitu supaya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Bahkan Allah sendiri yang memerintahkan, "Fama atakumur rasulu fakhudhuhu." Mana yang didatangkan oleh Rasul buat. "Wa manahakum anhu fantahu." Mana yang dilarang oleh Rasul, intahu. Hentikan, jangan buat, jangan lakukan. Berarti jangan pisahkan antara Allah dengan Rasul dalam ketaatan. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Ini penekanannya, yaitu tidaklah Rasul itu melainkan hanya sebagai yang menyampaikan dengan nyata. Jadi Rasul itu posisinya, kedudukannya adalah sebagai yang menyampaikan apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul disebut Rasul, utusan disebut utusan, karena ada yang mengutus. Nah, yang mengutusnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan oleh Rasul itu adalah seperti mana yang dikehendaki oleh yang mengutus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menerangkan tentang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka berikutnya lagi adalah taat kepada Rasul itu, taat kepada Rasul adalah pertanda atau bukti seseorang itu mendapat petunjuk. Dan tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul, maka akan menanggung akibatnya sendiri. Yaitu fa in tawallau, maka jika kamu berpaling, fa innama alaihi ma hummil, maka sesungguhnya yang dibebankan kepada Rasul, ke atas Rasul, maka Rasul yang menanggungnya. Wa alaikum ma hummiltum, dan apa-apa yang dibebankan kepadamu, kamu sendiri yang akan menanggungnya. Jadi apabila ada di antara manusia atau umat ini yang tidak mau menjalankan perintah Rasul, tidak mau tunduk dan patuh kepada Rasul, maka Rasul tidak dipersalahkan. Karena tugas Rasul menyampaikan dan Rasul telah menyampaikan. Tinggal lagi umat itu sendiri, manusia itu sendiri, yaitu apabila tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan Rasul, tak mau tunduk kepada Rasul, maka mereka lah yang akan menanggung akibatnya. Tapi kalau mau taat, wa in tuti'uhu, dan jika kamu mentaati Rasul, tahtadu, mendapat petunjuk. Jadi siapa orang yang mendapat petunjuk? Yang mengikuti Rasul, yang patuh kepada Rasul. Jadi patuh kepada Rasul itu menjadi penentu seseorang itu mendapat petunjuk atau tidak mendapat petunjuk. Berada di atas petunjuk atau menyimpang dari petunjuk. Dan tidaklah ke atas Rasul melainkan penyampaian yang nyata. Ayat berikutnya lagi adalah ayat yang menerangkan tentang janji Allah. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman. Kalau disebut berjanji, bermakna ada berapa pihak? Ada dua pihak. Pihak yang berjanji ini siapa dengan siapa? Allah dan orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman
telah berjanji dengan Allah Ta'ala. Allah telah berjanji dengan orang beriman, dua pihak. Yaitu janji tersebut, Allah berjanji, kamu wahai orang beriman akan diberi kekuasaan. Itu janji Allah. Tetapi barulah Allah memberikan kekuasaan apabila kamu wahai orang beriman kepadaku, beramal soleh, dirikan salat, keluarkan zakat. Kalau kamu mau mendapatkan kekuasaan seperti yang kujanjikan, maka buat, penuhi syarat supaya nanti janji itu akan dipenuhi. Tapi apabila orang-orang beriman tidak memenuhi syarat tersebut, maka Allah tidak akan mewujudkan janjinya itu menjadi kenyataan. Jadi apabila sampai hari ini orang-orang beriman tidak juga diberi kekuasaan oleh Allah untuk menguasai muka bumi ini, sehingga banyak musuh mereka yang menguasai mereka, yang menjajah tanah air mereka, langsung atau tidak langsung, berarti orang-orang beriman itu mesti mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri. Kira-kira sudah layak mendapatkan kekuasaan dari Allah tidak? Kalau belum layak lagi, layakkanlah diri, yaitu dengan beriman dan beramal soleh. Karena Allah di sini menyebutkan dengan penekanan, la yastakhlifannahum fil ardh, sungguh Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi, ke atas orang-orang yang kafir atau yang tidak beriman, yang akan menguasai mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Oh, sebelum itu, baris yang sebelumnya, kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Kalau sebelum masa Nabi Muhammad, kepada siapa dahulu Allah berikan kekuasaan sehingga menguasai negeri Palestin umpamanya? Kepada Nabi Daud, kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah telah berikan kekuasaan. Yang kekuasaan Nabi Sulaiman itu bukan hanya menguasai manusia, sampai kepada menguasai bangsa jin. Nah, itu kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Allah juga menjanjikan janji yang sama kepada Nabi Muhammad, dan juga janji yang sama kepada kita pada hari ini. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum, dan Allah akan meneguhkan bagi mereka agama mereka. Agama ini maksudnya agama Islam, karena agama para nabi itu agama Islam. Agama Nabi Isa itu agama Islam, agama Nabi Musa itu agama Islam, agama Nabi Ibrahim agama Islam. Jangan katakan Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi atau Nasrani. Makana Ibrahimu Yahudiyan, ayat Al-Quran. Bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi, wala Nasraniyan, bukan pula seorang Nasrani, walakin kana hanifan muslima, akan tapi ia adalah seorang yang lurus dan beragama Islam. Agama para nabi semenjak Nabi Adam, Nabi Nuh, itu adalah agama Islam. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan menggantikan bagi mereka setelah mereka diliputi oleh rasa takut, maka Allah ganti dengan rasa aman. Dan sungguh Allah akan menggantikan bagi mereka selepas mereka dalam ketakutan dengan keamanan. Bagaimana keadaan mereka kalau sudah berada dalam suasana yang aman? Ya'budunani, mereka beribadah kepadaku. Kalau disebut kata beribadah, inilah tujuan penciptaan manusia. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Berarti dengan kekuasaan itu berada di tangan kaum muslimin, orang-orang beriman, maka akan sampailah orang-orang beriman itu kepada tujuan penciptaan mereka sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Allah dalam keadaan la yusyriku nabi syai'a. Mereka tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, mentauhidkan Allah. Kemudian berikutnya, wa man kafara ba'da dzalika, ujung ayat ini adalah ancaman. Barang siapa yang kafir selepas itu, sudah jelas penyampaian ini. Kemudian kafir juga selepas itu lagi.
faulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Fasik apa mana fasik? Ini kalau kita ngaji tafsir ini mesti kata-kata seperti ini kita jelaskan. Dan sudah berkali-kali kita jumpa kata fasik ini. Fasik kharaja, keluar atau terkelupas, kata fasik. Umpamanya dari perkataan itu fasiqal qishru minal burtuqal. Kulit limau itu, kulit jeruk itu terkelupas dari isinya. Tadi kulitnya itu dengan isinya bagaimana? Menyatu, melekat. Orang beriman itu melekat. Melekat dengan agama Islam. Dia tak bisa dipisahkan dari agama Islam. Melekat, menyatu dengan agama Islam. Tapi kalau sudah fasik, orang fasik, orang yang terkelupas, seperti terkelupasnya kulit jeruk dari isinya, orang fasik, orang yang terkelupas dari agama Islam, karena tidak lagi menjalankan ajaran Islam. Maka orang itu adalah orang yang terkelupas, yang menyatu dengan agama Islam. Kalau setiap hari apa kewajiban sebagai seorang Muslim? Salat 5 waktu, kemudian dia tidak melakukan salat 5 waktu, bermakna dia adalah orang yang fasik. Dari mana kita tahu orang itu fasik? Itu dia solat tidak solat 5 waktu. Sampai bulan Ramadan tak berpuasa. Dah cukup nisab haul, dia tak keluarkan zakat. Punya kemampuan tak pergi ke tanah suci, ini orang fasik. Kemudian orang fasik lagi, orang yang mestinya menjalankan syariat agama. Umpamanya dalam berpolitik umpamanya, bukan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, tapi mesti memenuhi, mengikuti syariat yang sudah diturunkan, jujur, umpamanya amanah, umpamanya adil. Ini dalam politik, dalam apabila diberi amanah untuk berkuasa, maka mestilah memutuskan hukum dengan benar, tidak berlaku zalim ke atas orang lain. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang menyatu dengan agama. Kalau dia tidak berlaku adil, kemudian dia berlaku curang, berkhianat, maka mereka ini adalah orang yang fasik. Nah, jadi kalau disebut fasik bermakna terkeluar atau terkelupas dari agama ini, seperti terkelupasnya apa tadi? Kulit, ya, kulit jeruk dari isinya. Ayat berikutnya, inilah dia ayat menjelaskan lagi ayat sebelumnya. Seperti apa orang yang menyatu dengan agama itu? Kata istilah dalam bahasa Melayu, bersebati dengan agama Islam. Agama Islam itu menjadi darah dagingnya. Apa tanda Melayu sejati? Dengan Islam ia bersebati, tak bisa dipisahkan. Yaitu mendirikan salat, aqimus salat, maka dirikanlah salat, wa atuz zakat, dan keluarkanlah zakat, wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu diberi rahmat atau dirahmati oleh Allah. Maka musuh pandai, pandainya itu pandai buruk lah, cerdik buruk, jadiak buruk, yaitu bagaimana umat Islam itu supaya tidak berkuasa? Jauhkan dari solat. Kemudian munculkan sifat egois, kikir, bakhil, tak peduli dengan orang lain. Kemudian angkat pemimpin. Yang pemimpin itu memerintah sekehendak hatinya, sehingga Rasul yang sepatutnya menjadi pemimpin terpinggir. 3 ini yang dibuat. Karena 3 ini yang akan menggugurkan kelayakan umat Islam itu dari mendapatkan rahmat. Bagaimana caranya ini supaya umat Islam itu jauh dari solat? Mudah saja, yaitu beri izin tempat-tempat hiburan di mana-mana. Karena dengan memberi izin ini, apa yang berlaku di tempat hiburan itu? Sudah lalai dari menjalankan agama. Orang kalau sudah sampai di tempat hiburan itu, ingat dia solat? Tidak. Tak ingat lagi. Bukan hanya solat.
yang dilupakan, mabuk-mabukan. Tak tahu lagi dia mana yang baik, mana yang benar. Orang kalau sudah mabuk, tahu dia mana yang baik, mana yang buruk? Enggak. Tak tahu dia. Maka perzinahan pun akan berlaku. Bahkan sampai juga kepada perkelahian di sana, bunuh-membunuh. Dan buruk lagi sekarang ini adalah pengedaran narkoba di tempat itu. Perjudian. Nah, apa yang ada dijual sehingga rumah hancur, berantakan. Nah, ini berlaku. Musuh pandai, ini yang diperbanyak. Nah, kita pula tak tahu itu adalah senjata musuh. Kita menyangka ini kan boleh-boleh saja. Berhibur apa salahnya? Nah, tetapi kita tidak tahu itu adalah racun yang disuntikkan ke tubuh umat ini tanpa umat ini menyadarinya. Yang akan membunuh mereka. Membunuh semangat mereka. Membunuh kesungguhan mereka. Dan membunuh atau membuat mereka tidak layak untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila orang-orang kafir itu nampak menguasai, maka apakah orang kafir itu mampu untuk lepas dari kekuasaan Allah? Tidak. Maka di sini di ayat yang ke-57 kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita disampaikan, jangan kamu mengira wahai Muhammad bahwasanya orang-orang kafir itu mampu melemahkan Allah di muka bumi. Melemahkan Allah ini maksudnya bisa lari dari kehendak Allah. Umpamanya tak akan mungkin Allah itu bisa menyiksaku atau mencelakakanku. Larilah, mau kemana lari? Akan mudah bagi Allah untuk mencelakakan mereka. Masuk ke dalam bunker, ya, tempat persembunyian dalam tanah. Masuklah ke dalam tanah itu. Kunci rapat-rapat bunker itu. Kemudian tak ada lagi udara masuk. Matilah dalam itu. Karena walau kuntum fi burujim musyayyadah. Jadi mati yang manusia itu lari daripadanya, mati itu akan datang kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesiapa yang mampu untuk melemahkannya. Maka apakah kamu mengira wahai Muhammad orang-orang kafir itu mampu untuk melemahkan Allah yang akan menyiksa mereka di muka bumi? Tidak. Wa ma'wahumun nar, dan tempat kediaman mereka itu adalah neraka. Dan wala bi'sal masir, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kalau pada akhirnya atau kesudahannya orang-orang kafir itu tidak berdaya di hadapan Allah, berarti yang akan berkuasa di muka bumi itu siapa? Orang-orang beriman. Tinggal lagi sekarang ini orang beriman itu melayakkan diri tidak untuk mendapatkan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan mau mengejar kekuasaan itu, tidak. Tetapi itu adalah buah dari usaha yang kita lakukan di dalam ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Jadi buah ketaatan kepada Allah dan Rasul itu adalah kekuasaan yang dengan kekuasaan itu akan berlaku adil. Umat Islam apabila berkuasa maka akan berlaku adil. Apabila berlaku adil, masing-masing akan mendapatkan haknya. Termasuk orang kafir sekalipun akan mendapatkan haknya penuh apabila yang berkuasa itu adalah yang adil. Nah, umat Islam, orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk berlaku adil. Maka lihatlah di sepanjang sejarah pada masa Abbasiyah, Umayyah, pada masa Utsmaniyah, keadilan di mana-mana. Tapi kalau sekarang nih kita dapati ada keadilan itu diamalkan, diwujudkan, diusahakan. Yang kuat menindas yang lemah. Yang punya kuasa menindas orang biasa. Akhirnya keadilan sudah tak nampak lagi. Kemudian siapa yang akan menang di pengadilan? Siapa? Kalau ada dua yang berselisih, dua pihak yang berselisih, siapa yang akan menang? Siapa yang membayar akan menang.
sogok menyogok berleluasa. Akhirnya tidak tertegakkan lagi keadilan. Hak-hak dirampas dengan sangat terang. Dengan mata telanjang kita pun bisa menyaksikannya. Tak perlu lagi pembuktian yang sungguh-sungguh detil gitu. Tidak, mudah sekali untuk memahaminya. Ini apa sebabnya? Sebabnya adalah hilangnya keimanan dari dada manusia. Yang menguasai hati itu adalah hawa nafsu. Maka apabila hawa nafsu yang diikuti tidak lagi mau mengikuti syariat dari Allah yang mencipta, yang mengatur alam semesta ini, akhirnya berlakulah pelanggaran di mana-mana. Pelaku pelanggaran di mana-mana, maka terjadilah kezaliman di mana-mana. Berlaku kezaliman, muncullah rasa takut manusia. Akhirnya tidak akan mungkin merasakan ketenangan, kebahagiaan, keamanan, apalagi kesejahteraan. Mudah-mudahan insyaAllah ayat-ayat yang kita pelajari ini menambah pengetahuan kita tentang agama yang mulia ini, tentang Allah, tentang Rasul, tentang hari akhirat sebagai hari pembalasan. Kemudian tentang Islam sebagai syariat untuk kebaikan hidup umat manusia. Wabillahi hidayah wa taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.